Lubang kecil yang ada di telinga atau sinus preaurikular merupakan kecacatan kelahiran turun-temurun yang pertama kali didokumentasikan oleh seorang ilmuwan bernama von Holzinger pada tahun 1864. Bahkan menurut ahli biologi evolusioner Neil Subin menyebutkan lubang kecil di telinga tersebut sebagai sisa evolusioner insang ikan, seperti kedua anak saya yang menderita sinus preaurikular di telinga sebelah kirinya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan penyebab, efek bahaya, dan mengobati sinus preaurikular. Ikuti terus video saya sampai akhir. Kamu nonton buat dan tidak lupa dan cakap. Terima kasih. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bunda Firda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lubang kecil yang ada di telinga atau biasa disebut dengan sinus preaurikular. Sinus preaurikular adalah sebuah lubang kecil di depan telinga yang mirip dengan bekas tindikan. Tidak semua orang memiliki sinus preaurikular dan ini merupakan kelainan bawaan sejak lahir dan turun-menurun atau kongenital seperti yang terjadi pada anak saya. Anak saya yang mengalami sinus preaurikular karena memang keturunan bawaan dari ibunya. Walaupun begitu, sebenarnya sinus preaurikular bukan kondisi yang perlu dikhawatirkan. Masalah akan timbul ketika lubang sinus preaurikular terisi oleh kotoran dan bakteri, sehingga bisa menyebabkan infeksi. Karena lubang sinus preaurikular ini rentan kemasukan bakteri yang berasal dari air atau keringat dan menimbulkan rasa gatal. Hal tersebut sangat rentan terjadi karena lubang sinus preaurikular tidak memiliki jaringan pelindung, sehingga kotoran dan bakteri dapat dengan mudah menumpuk di dalamnya. Kalau sudah gatal, biasanya si pemilik sinus preaurikular berusaha mengutak-atik lubang di dekat daun telinganya yang bisa berpotensi mengakibatkannya infeksi. Kondisi ini umumnya kurang menjadi perhatian karena tidak menimbulkan gejala yang serius. Tetapi jika didiamkan begitu saja, lubang ini bisa mengeluarkan cairan berbau, pembengkakan, nyeri, kemerahan, hingga bernanah dan pecah pada kasus yang fatal. Lubang kecil di telinga ini umumnya muncul di depan telinga bagian atas, bisa muncul di satu sisi atau kedua sisi telinga, seperti yang terjadi pada kedua anak saya ini muncul pada telinga sebelah kiri. Orang yang pertama kali mengalami kasus lubang kecil di telinga atau sinus preaurikular terjadi pada tahun 1864 silam, yang ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama von Holzinger. Bahkan menurut ahli biologi evolusioner Neil Subin, lubang kecil di telinga itu bisa jadi berasal dari sisa evolusioner insang ikan. Frekuensi sinus preaurikular berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada populasinya. 0,1 sampai dengan 0,9% terjadi di Amerika Serikat, 0,9% terjadi di Inggris, dan 4 sampai dengan 10% terjadi di Asia dan sebagian Afrika. Secara teknis, sinus preaurikular merupakan bawaan sejak lahir dan turun-menurun, dan totalnya hanya 5% dari orang di dunia yang memiliki sinus preaurikular. Sama seperti lesung pipi, tidak semua orang memilikinya. Meskipun terkesan seperti cacat, namun tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari adanya sinus preaurikular. Penyebab terbentuknya sinus preaurikular belum diketahui secara pasti. Namun ada dugaan bahwa lubang kecil ini terbentuk akibat kegagalan penyatuan jaringan saat masih dalam kandungan, karena adanya bagian dari telinga yang menyatu tidak sempurna saat masih dalam kandungan, terutama saat pembentukan perkembangan embrio pada saat usia 2 bulan pertama kehamilan. Para peneliti menduga hal ini terkait dengan adanya mutasi genetik. Dokter biasanya mendeteksi adanya sinus preaurikular saat memeriksa bayi baru lahir. Sinus preaurikular tampaknya seperti lubang sangat kecil di bagian atas telinga dekat wajah. Lubang ini terhubung dengan saluran sinus yang seharusnya tidak ada. Bentuknya bisa pendek ataupun panjang. Mereka yang memiliki sinus preaurikular tidak mengalami gejala, walaupun demikian akan rentan terhadap terjadinya infeksi.
Infeksi ini terjadi saat saluran yang tersambung dengan sinus preaurikular mengalami sumbatan sehingga menyebabkan terbentuknya luka. Berikut ini ciri apabila lubang sinus preaurikular terinfeksi dan akan muncul gejala seperti: yang pertama, bengkak di sekitar lubang kecil di telinga. Yang kedua, keluar cairan atau nanah dari lubang kecil telinga. Yang ketiga, lubang tampak kemerahan. Yang keempat, demam. Dan yang kelima, terasa nyeri pada telinga. Dalam beberapa kasus, sinus preaurikular dapat berubah menjadi luka jika terjadi infeksi. Maka penderitanya akan diberi antibiotik yang diresepkan dokter. Namun apabila terjadi terus-menerus, ada kemungkinan dokter akan melakukan tindakan operasi untuk menghilangkan lubang dan saluran di bawah kulitnya. Prosedur ini sederhana tanpa perlu rawat inap. Hal ini perlu dilakukan dengan operasi pembedahan dengan dokter ahli, tetapi jika melakukan perawatan yang tepat, infeksi apapun akan segera sembuh tanpa harus melakukan operasi. Sinus preaurikular bersifat turun-temurun dan terbentuk di dalam rahim bersama bagian lainnya di bayi. Sebagian orang meragukan hal ini, tetapi menurut saya pribadi ini adalah hal yang nyata. Wajar saja apabila ada orang tua yang merasa khawatir ketika melihat anaknya terlahir dengan lubang kecil di telinga atau sinus preaurikular. Walaupun begitu, tidak perlu dikhawatirkan karena sinus preaurikular tidak mengganggu fungsi pendengaran. Pada beberapa kasus yang langka, sinus preaurikular bisa mengindikasi adanya sindrom genetik. Dengan demikian, apabila Anda mendapati si kecil memiliki sinus preaurikular, tak perlu menganggapnya sebagai kecacatan lahir, karena sama halnya dengan lesung pipi. Kondisi lubang pada telinga cukup umum terjadi dan sebagian besar sama sekali tidak berbahaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya bayi yang baru lahir memiliki sinus preaurikular akan dirujuk ke spesialis THT untuk memastikan lubang ini bukan indikasi masalah serius. Biasanya dokter akan memeriksa lebih jauh kondisi kepala, telinga, dan juga leher bayi. Pada beberapa kasus, masalah pada sindrom juga ditunjukkan dengan kondisi telinga yang tidak simetris, adanya lubang kecil yang sama di telinga, atau masalah pendengaran. Selama bayi tetap sehat dan tidak merasakan keluhan apapun akibat sinus preaurikular yang dimilikinya, Anda tidak perlu khawatir. Ada beberapa yang harus diperhatikan bila sudah terjadi infeksi pada sinus preaurikular. Biasanya dokter akan memberikan resep antibiotik untuk membunuh bakteri penyebab infeksi tersebut. Dokter juga akan menguras nanah yang mengumpul di lubang sinus preaurikular dengan proses bedah kecil. Tidak hanya itu, lubang sinus preaurikular juga bisa ditutup melalui prosedur operasi agar infeksi tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sebelum menentukan penanganan yang perlu dilakukan, dokter akan memeriksa kondisi dan tingkat keparahan infeksi pada lubang sinus preaurikular. Bila memang perlu, dokter akan melakukan tes CT scan atau MRT untuk mengetahui kemungkinan komplikasi pada lubang sinus preaurikular. Jagalah selalu kebersihan dan segera periksakan ke dokter bila muncul tanda-tanda infeksi di lubang sinus preaurikular yang sudah saya jelaskan di awal. Ada beberapa cara pencegahan untuk tidak terjadi infeksi pada sinus preaurikular, yaitu dengan selalu membersihkan sumber dari sumbatan dengan menggunakan alkohol atau cairan antiseptik lainnya. Hindari juga mengutak-atik lubang seperti dipijat-pijat atau dikorek-korek saat terasa gatal. Kalaupun terjadi infeksi, pengobatan pertama rata-rata yang bisa dilakukan adalah mengkompresnya dengan air hangat atau cukup dengan antibiotik. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Kan jajak tan anuan